Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah. Saya Romo Albertus Bambang Rudianto SC. Mari kita duduk sejenak, menenangkan napas, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta, sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Dan membuka hati pada tuntunan Roh Kudus agar dapat menyiapkan hari Minggu Tritunggal Maha Kudus pada hari Minggu 31 Mei 2026. Bacaan harian menuntun kita masuk ke dalam misteri yang sangat indah. Allah bukan Allah yang jauh, melainkan Allah yang mendekat, menyapa, mengasihi, dan tinggal bersama umat-Nya. Marilah kita awali dengan doa pembukaan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk masuk ke dalam persekutuan cinta-Mu. Terangilah akal budi kami dan singkirkanlah segala kelekatan duniawi kami hari ini. Persiapkanlah batin kami melalui sabda-Mu, agar di akhir permenungan ini kami sungguh siap melepaskan ego kami dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan penyelenggaraanmu secara utuh. Amin. Kita mendengar dari kitab Keluaran, ketika Musa naik ke gunung dan menerima kembali hukum Tuhan. Yang menarik, Musa tidak mulai dengan prestasi, melainkan dengan permohonan belas kasih. Ya Tuhan, berjalanlah di tengah-tengah kami. Lalu Tuhan menyingkapkan namanya, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan kesetiaan. Jadi, fondasi iman kita bukan pertama-tama aturan, melainkan belas kasih. Lalu Mazmur tanggapan mengangkat kita ke dalam pujian. Segala ciptaan diajak memuliakan Tuhan. Matahari, bulan, bintang, orang-orang benar, orang-orang sederhana. Seolah-olah alam semesta sendiri berseru, Tuhan itu kudus, Tuhan itu baik. Ketika hati kita sedang kusut, Mazmur mengingatkan bahwa dunia ini tetap berada dalam pelukan Pencipta yang setia. Dan di surat kepada jemaat di Korintus, Paulus memberi salam yang sangat kita kenal, tetapi sering kita dengar tanpa benar-benar merenungkannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini bukan sekedar penutup liturgi. Ini adalah jantung iman kita. Allah itu persekutuan kasih, bukan kesendirian yang dingin. Lalu Injil Yohanes berkata sangat tegas, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Putranya yang tunggal. Perhatikan, dunia yang dikasihi Allah itu bukan dunia yang sempurna, melainkan dunia yang luka, gaduh, dan sering menolak terang. Justru disitulah kasih Allah bekerja. Yesus tidak datang untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara-saudari, disinilah kita belajar melihat Tritunggal Maha Kudus bukan sebagai rumus yang rumit, tetapi sebagai hidup Allah yang mengalir ke dalam hidup kita. Bapa mencipta dan mengasihi, Putra menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus menghidupkan dan menguduskan. Kalau begitu, pertanyaannya sederhana.
Apakah hidup kita sudah menjadi ruang di mana kasih itu dapat tinggal? Mari kita masuk ke jendela Ignasian. Santo Ignatius mengajar kita untuk menata batin, membedakan gerak roh, dan memilih yang lebih magis demi kemuliaan Allah. Dalam terang Tritunggal, discernment berarti bertanya, bukan hanya apa yang aku inginkan, tetapi gerakan mana yang menuntunku makin dekat pada kasih Bapa, pada jalan Putra, dan pada dorongan Roh Kudus. Kalau sesuatu membuat hati kita makin bebas, makin jujur, makin penuh iman, di sanalah Tuhan bekerja. Jendela Fransiskan mengajarkan sesuatu yang sangat indah. Kalau Allah adalah persekutuan kasih, maka tak ada ciptaan yang boleh kita perlakukan sebagai musuh atau benda pakai. Saudara matahari, saudari air, saudara sesama manusia, bahkan saudara yang berbeda pandangan, semua dipanggil masuk dalam persaudaraan semesta. Tritunggal mengajar kita bahwa relasi bukan ancaman, melainkan jalan menuju damai. Maka kesederhanaan, hormat pada alam, dan kepedulian pada sesama bukan tambahan. Itu buah dari Allah yang hidup dalam komunio. Jendela I Thirst membawa kita ke kaki salib. Yesus berseru, "Aku haus." Haus akan apa? Haus akan cinta, haus akan jiwa-jiwa, haus akan hati yang bersedia menerimanya. Santa Teresa dari Kalkuta selalu menuntun kita untuk melihat wajah Kristus dalam mereka yang paling miskin, paling terlupakan, paling sendirian. Kalau Tritunggal adalah kasih yang mengalir, maka kasih itu tidak boleh berhenti di doa. Kasih itu harus menjadi tangan yang menghibur, telinga yang mendengar, dan hati yang hadir. Lalu jendela Santo Carlo Acutis mengingatkan kita bahwa Yesus sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Carlo, anak muda yang sederhana, menunjukkan bahwa kesucian bukan perkara usia, melainkan kesediaan untuk mencintai Ekaristi. Ia pernah berkata bahwa di hadapan Ekaristi kita belajar mengenal Tuhan secara nyata, bukan sekadar ide. Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini menjadi semakin dekat ketika kita berlutut di hadapan Yesus yang hidup. Mari kita lanjut dalami melalui kisah mata di balik selimut lusuh. Malam itu, hujan gerimis membasahi emperan toko di pusat kota. Robi berjalan tergesa-gesa dengan payungnya, batinnya dipenuhi rasa kesal dan lelah setelah memimpin rapat pelayanan organisasi yang berakhir dengan perdebatan tajam. Ia merasa energinya habis sia-sia demi mengurusi ego orang lain. Tepat di sudut jalan, langkahnya terhenti. Ia melihat seorang bapak tua tunawisma sedang meringkuk kedinginan di atas selembar kardus basah, mencoba menutupi tubuhnya dengan selimut lusuh yang robek. Robi sempat ragu, namun nuraninya berbisik untuk mendekat. Ia berlutut di samping bapak itu, memberikan sebungkus nasi hangat yang baru dibelinya dan membantu membetulkan posisi selimutnya. Saat bapak tua itu mendongak dan menatap mata Robi dengan senyuman tulus yang penuh rasa syukur, batin Robi tiba-tiba bergetar hebat. Robi teringat akan sebuah pesan spiritual. Setiap kali kita melayani mereka yang paling miskin, terlantar dan menderita, kita sedang menyentuh tubuh Kristus yang tersamarkan di tengah dunia.
Kehausan bapak tua itu akan kehangatan dan sesuap nasi malam itu seolah-olah menjadi gema dari seruan Yesus di kayu salib, "Aku haus." Kristus tidak sedang jauh di awan-awan, Dia justru sedang tersembunyi, menanti untuk dikasihi di balik rupa bapak tua yang terlantar ini. Seketika itu juga, kekesalan Robi akibat rapat organisasi tadi siang menguap begitu saja. Ia menyadari bahwa esensi dari perutusannya bukanlah tentang suksesnya rapat atau perdebatan argumen, melainkan ketulusan hati untuk menjumpai dan melayani Kristus yang hadir dalam diri sesama, termasuk rekan-rekan satu timnya yang sulit ia pahami. Robi pulang dengan langkah yang ringan, menyadari bahwa ziarah batinnya yang sejati baru saja dimulai di emperan toko itu. Sekarang, mari kita bertanya kepada diri sendiri dengan jujur. Dalam jendela Ignatian, apa gerak batin yang paling dominan akhir-akhir ini? Damai atau gelisah? Bebas atau terikat? Jernih atau kabur? Dalam jendela Fransiskan, apakah saya sedang merawat relasi atau justru memperkeras jarak dengan sesama dan merusak rumah bersama? Dalam jendela Ithirst, apakah saya masih peka pada dahaga Yesus dalam orang kecil di sekitar saya? Dan dalam jendela Carlo, apakah Ekaristi sungguh menjadi pusat hidup saya atau hanya kebiasaan? Di sini, kita masuk ke pendalaman yang sangat praktis. Kalau Allah Bapa adalah sumber kasih, maka saya dipanggil untuk menimba hidup dari doa, bukan dari panik. Kalau Putra mempersembahkan diri, maka saya dipanggil untuk hidup dalam pengorbanan yang memberi hidup. Kalau Roh Kudus menyatukan, maka saya dipanggil untuk membangun damai, bukan memelihara pecah belah. Tritunggal tidak hanya untuk dipahami, Tritunggal untuk dihidupi. Maka, dalam semangat Ignatius, pilihlah satu keputusan kecil yang lebih mengarah pada Allah hari ini. Mungkin mengurangi satu kebiasaan yang membuat hati lelah, atau memberi waktu 5 menit untuk diam di hadapan Tuhan. Dalam semangat Fransiskus, lakukan satu tindakan ramah pada ciptaan. Hemat air, tidak membuang sampah sembarangan, atau memperlakukan orang di rumah dengan lebih lembut. Dalam semangat Ithirst, kunjungi, telepon, atau doakan seseorang yang sedang kesepian. Dan dalam semangat Carlo, sisihkan waktu untuk misa, adorasi, atau sekadar berlutut dengan sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa dengan metode P4. Pertama, pujian kepada Sakramen Maha Kudus. Ucapkan dalam hati, Tuhan, Engkau kudus, Engkau baik, Engkau adalah kasih. Biarkan hati kita tunduk dalam syukur dan hormat. Kita tidak datang kepada Allah yang asing. Kita datang kepada Bapa yang mengasihi kita, Putra yang menyelamatkan kita, dan Roh Kudus yang menguduskan kita. Kedua, pengakuan dosa. Pakailah langkah KTT. Kenali, terima, tobat. Kenali dengan jujur sikap kita yang tidak selaras dengan kasih Tritunggal. Mungkin egoisme, kemalasan, kata-kata kasar, atau hati yang menolak damai. Terima belas kasih Allah yang tidak memutuskan hubungan dengan kita. Lalu, tobatlah, artinya putuskan untuk meninggalkan yang lama dan mulai berjalan dalam terang. Ketiga, perasaan bersyukur. Mari sebutkan satu demi satu berkat Tuhan.
hidup yang masih diberikan, keluarga, teman, pekerjaan, napas, kesempatan bertobat, dan terlebih lagi ekaristi yang mempertemukan kita dengan Kristus. Syukur itu menyembuhkan hati yang sempit. Syukur membuat kita sadar bahwa kita tidak sendirian, sebab Tritunggal selalu bekerja menyertai kita. Keempat, permohonan. Kita mohon agar kasih Allah menjadi nyata dalam keputusan-keputusan kecil hari ini. Kita mohon untuk keluarga yang retak, untuk mereka yang menderita, untuk para miskin dan sendirian, untuk para pencipta damai, dan untuk siapapun yang haus akan penghiburan. Kita pun mendoakan mereka yang sulit kita kasihi, sebab disitulah Roh Kudus meluaskan hati kita. Setelah doa, jangan lupa jurnal Emmaus. Tulis sederhana saja. Tanggal hari ini, 1 ayat yang paling menyentuh, lalu catatan perenungan singkat. Jangan menulis untuk terlihat rohani. Tulislah untuk jujur di hadapan Tuhan. Kadang, 1 kalimat yang ditulis dengan hati yang benar jauh lebih berguna daripada halaman panjang yang indah tetapi kosong. Dan saat Anda membuka kembali jurnal itu nanti, Anda akan melihat sesuatu yang indah. Tuhan sungguh berjalan bersama Anda. Sabda yang hari ini terasa kecil bisa menjadi penuntun besar di lain waktu. Itulah Emmaus Journey. Kita berjalan, kita mendengarkan, kita terbakar oleh sabda, lalu kita pulang sebagai orang yang diubah. Mari kita akhiri dengan doa penyerahan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sebagaimana aku memohon kesiapan batin di awal doa tadi, kini aku sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupku seutuhnya ke dalam persekutuan cinta dan penyelenggaraanmu. Berikanlah aku keberanian pada pekan ini untuk mengambil langkah konkret menjadi pembawa damai, mendamaikan relasi yang retak di sekitarku sebagai tanda kepasrahan dan syukurku atas cintamu. Ajar kami menata batin seperti Ignatius, mencintai ciptaan dan sesama seperti Fransiskus, melayani yang haus kasih seperti Santa Teresa, dan hidup ekaristis seperti Santo Carlo Acutis. Semoga langkah konkret kami hari ini menjadi tanda kecil kasih Tritunggal di dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.